Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami membawakan sebuah kisah yang kisah ini nanti akan bisa menjadikan innal likulli syai'in sababan, akan menimbulkan innal likulli syai'in hikmatan. Apa itu? Adalah kisah Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf ini adalah sosok seorang nabi, yang nabi, beliau ini adalah anak nabi, kakeknya nabi, dan kebetulan beliau juga cicit dari seorang nabi. Beliau memiliki ayah bernama Nabi Yakub, kemudian kakek bernama Nabi Ishak, dan kemudian sebagai cicit daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka kisah yang akan kami hadirkan ini adalah yang biasa kita dengar oleh para dai-dai kita, yang biasa kita dengar oleh para penceramah-penceramah kita. Ketika diceritakan ini adalah kisah di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. "Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahad asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, bilang kepada abahnya, bilang kepada papahnya, "Wahai ayah, aku melihat 11 bintang dan kemudian matahari dan kemudian bulan. Ra'aituhum lisajidin." Semuanya bersujud kepadaku. Maka lahir jiwa nubuwah Nabi Yakub alaihissalam, bahwasanya ada harapan besar bahwasanya Nabi Yusuf ini akan meneruskan generasi daripada keturunan beliau, yakni nubuwah kenabian. Maka hikmah yang dapat kita pelajari adalah seorang ayah punya rintihan kontak batin yang luar biasa kepada anaknya. Ketika beliau ini mendengarkan cerita seperti itu, maka orang tuanya pun melarang bahwasanya jangan sampai cerita ini diceritakan kepada sahabat-sahabat, kepada keluarga mereka atau saudara-saudara mereka, yang dikhawatirkan mereka akan membuat sebuah sekongkol untuk menjatuhkan daripada Nabiullah Yusuf. Dan Nabiullah Yusuf menceritakan ini, maka yakini daripada Nabi Yakub bahwa suatu saat Nabi Yusuf ini akan memiliki daripada sebuah kerajaan dan ditambah dengan sebuah kekuasaan. Dan sekaligus inilah salah satu wasilah yang menimbulkan niat nubuah, rahasia nubuah Nabi Yakub, melahirkan jiwa ingin bahwasanya kenabiannya diturunkan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan kemudian para sahabat TV Budaya dimanapun berada, langsung kita ambil hikmah daripada peneruskan generasi daripada keturunan beliau, yakni nubuah kenabian. Maka hikmah yang dapat kita pelajari adalah seorang ayah punya rintihan kontak batin yang luar biasa kepada anaknya. Ketika beliau ini mendengarkan cerita seperti itu, maka orang tuanya pun melarang bahwasanya jangan sampai cerita ini diceritakan kepada sahabat-sahabat, kepada keluarga mereka atau saudara-saudara mereka, yang dikhawatirkan mereka akan membuat sebuah sekongkol untuk menjatuhkan daripada Nabiullah Yusuf. Dan Nabiullah Yusuf menceritakan ini, maka yakini daripada Nabi Yakub bahwa suatu saat Nabi Yusuf ini akan memiliki daripada sebuah kerajaan dan ditambah dengan sebuah kekuasaan. Dan sekaligus inilah salah satu wasilah yang menimbulkan niat nubuah, rahasia nubuah Nabi Yakub, melahirkan jiwa ingin bahwasanya kenabiannya diturunkan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan kemudian para sahabat TV Budaya dimanapun berada, langsung kita ambil hikmah daripada pelajaran daripada Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf ini memiliki satu karakteristik. Apa sih kelebihan dan keistimewahan daripada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kejujuran yang luar biasa. Nah, ini juga pelajaran untuk para jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Hidup itu harus jujur. Orang jujur itu adalah orang yang mulia. Karena orang yang jujur akan senantiasa berharga dimanapun dia berada. Maka Nabiullah Yusuf ini memiliki satu sifat yang disebut dengan kejujuran. Disebut dengan jujur ini, beliau memiliki satu karakteristik yang disebut dengan kulil haq walau kana muron. Akan menyampaikan walaupun itu pahit. Maka esensi daripada kalimat kita yang terakhir ini, beliau adalah sosok suri tauladan yang bisa kita contoh dari kejujurannya. Kisah yang terakhir ini akan kami sampaikan.
Yang pertama, ketika Nabiullah Yusuf dipenjara dan bersama-samaan datang dua orang pemuda, yang dua orang pemuda ini menanyakan dua yang disebut dengan satu mimpi dan mimpi dengan yang lainnya. Yang satu berkata, wahai Yusuf, aku bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi bahwasanya aku memeras anggur. Dan yang satu laginya adalah membawa roti di atas kepala dan kemudian dimakan burung. Nabiullah Yusuf tidak bercerita ataupun menerangkan dengan secara pelan-pelan, lembut, tapi beliau menceritakan secara kulil haq walau kana muron. Yang pertama, engkau akan menjadi sosok seorang pelayan dibayar rajanya, dan yang kedua, engkau akan Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai ditutup. Ya. Ya dal jalali wal ikram, Allahumma sholli wa sallim alal awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabarak wa ta'ala kulli syabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Amin amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud hamda yuafini wa yukafi majidah. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yamkarimu adimi syutanik. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin syaratan tunjina biha min aqwali afat wa taqdilana hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syad. Amin. Wa tarfana biha indaka ala darajat wa tuballigh ghayat min akhirat fil hayati wa ba'dal mamat. Amin ya Allah. Allahumma arjukna mutabatan nabi sallallahu zahiran wa batinan wa qaulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan sholihan. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim qulubana wa salim muslimin. Allahumma a'inna lika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jal khairu umur a'malina khawatimah wa jahal ayyamin al-qoqa. Amin ya Allah. Allahumma wajul salah khalakinna kula ya husan. Allah nasana fi'an wal kufri wal fakri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin Ya ya Allah. qahiru ya qadiru ya qayyu ya qayyum ya qabidu ya qudus ya qaimun ya qadibun ya qabila ya taubati ya muqtadir ya Allah. Amin ya Allah. Ya yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.